Bapak Ibu Saudara pendengar yang kekasih dalam Tuhan, bersama saya Pendeta Peter Tauran dalam acara renungan pagi di Radio Suara Kemenangan. Harapan kami kiranya Bapak Ibu memiliki hati yang terbuka untuk bisa menerima kebenarannya di hari ini. Saudara kekasih Tuhan, orang percaya yang dewasa harus bisa mengerti mana firman Kristus dan mana firman yang hanya sekedar menyenangkan telinga. Mana firman yang benar-benar menjadi kebutuhan rohani kita, atau mana firman yang hanya cuman untuk menyegarkan jiwa, membuat kita hanya terhibur sesaat. Dan tidak sedikit orang percaya mau mencari firman, kebenaran-kebenaran yang hanya untuk menyenangkan telinga mereka saja. Itulah ciri-ciri manusia di akhir zaman ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, pagi ini kita akan sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 1 ayat 21 sampai ayat yang ke-25. Firman Tuhan katakan, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, pahamilah bahwa untuk mendengar firman yang adalah makanan rohani dan makanan yang benar-benar menjadi keperluan, kebutuhan roh kita, bukan hanya untuk menyenangkan pendengaran kita, untuk memuaskan jiwa kita saja, tetapi benar-benar kita menerima firman yang mendewasakan kita, yang membuat kita mampu menjalani hari-hari hidup yang terus berkemenangan apapun keadaan situasi yang kita alami. Kalau Bapak Ibu Saudara memiliki cara pandang, perspektif yang benar, dan bagaimana respon kita untuk menangkap setiap firman yang datang, kita membutuhkan satu tingkat kedewasaan untuk bisa menentukan mana makanan yang tepat bagi kita dan mana makanan yang hanya cuman manis di mulut saja. Hari-hari ini ada banyak junk food atau makanan-makanan yang siap saji, makanan-makanan yang sudah tersedia dengan berbagai-bagai ramuan dan masakan-masakan yang enak di mulut, tetapi sebenarnya boleh dikatakan itu tidak baik untuk kesehatan. Hari-hari ini banyak orang mengalami berbagai macam penyakit, jadi karena pola makan mereka yang salah. Ada banyak orang yang menjadi tidak sehat, penimbunan kolesterol, terjadi penimbunan asam urat melebihi batasan, dan banyak hal-hal yang terjadi dalam hidup kita sebenarnya ditentukan dari pola makan kita. Demikian pun Bapak Ibu Saudara, kalau kita makanan rohani kita tidak tepat, maka kehidupan rohani kita menjadi lemah. Kalau makanan rohani kita tidak tepat, maka pertumbuhan rohani kita menjadi terhambat. Kalau makanan rohani kita tidak bergizi, maka kita akan terus menjadi kerdil secara rohani. Mudah tersinggung, mudah marah-marah, tidak bisa menghadapi tantangan, cepat putus asa, tidak punya pengharapan. Itulah ciri-ciri orang yang tidak dewasa secara rohani. Karena apa? Karena makanannya tidak tepat, karena pola makannya salah. Suka hanya cuman enak di mulut saja, tapi itu tidak berguna bagi tubuhnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, firman Tuhan mengajarkan kita pagi hari ini untuk kita bisa menikmati makanan rohani yang tepat, supaya pertumbuhan rohani kita yang tepat. Maka semua pola makan yang tidak benar itu harus disingkirkan. Dikatakan di dalam ayat yang 21 ini, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak, dan terimalah dengan lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jangan menerima firman untuk menyegarkan jiwa dulu. Jiwa dimaksudkan di sini, kalau kata aslinya mereka kata suki.
Jiwa artinya pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Pikiran, perasaan, kehendak, emosi, kemauan, itu adalah bagian dari jiwa kita. Sedangkan berbicara tentang hati, ini adalah roh kita. Karena itu kita harus menerima firman dengan lemah lembut. Dan firman itu pertama-tama harus tertanam di dalam hati kita dulu. Jadi saudara harus menerima firman dengan hati. Baru kemudian firman itu menyelamatkan pikiranmu. Firman yang saudara terima baru bisa menyelamatkan emosimu. Firman yang kau terima di dalam hati baru bisa menyelamatkan perasaanmu. Kalau tidak, nanti saudara hanya hidup dengan pikiran, dengan perasaan, dengan emosi yang lebih mengontrol hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ingat pertama, sebelum kita bisa menjadi pelaku firman, maka izinkan firman itu lebih dulu melakukan sesuatu dalam hidup saudara. Artinya biarkan firman mengerjakan hidup kita, baru kita bisa mengerjakan apa yang dikatakan firman itu kepada kita. Karena itu Bapak Ibu, firman harus diterima dengan hati. Waktu saudara mendengarkan firman setiap renungan pagi atau khotbah di ibadah minggu di gereja, melalui live streaming dan sebagainya, yang pertama saudara harus menerima firman itu di hati. Jangan menerima dengan akal budi kita. Jangan paksa untuk dimengerti dengan pikiran kita, apalagi memakai pengertian kita sendiri. Loh, Pak Pendeta, bukannya firman itu harus direnungkan? Bukankah firman itu harus dipikirkan? Bukankah firman itu harus diucapkan berulang-ulang supaya kita bisa memikirkan? Benar. Tapi ini yang penting, saudara. Firman harus kita terima dengan hati. Firman diterima dengan hati artinya kita mendengar firman dengan hati nurani yang murni, hati yang sudah dibersihkan. Mendengar firman dengan hati yang terbuka dan dengan hati yang percaya. Saudara, sekali lagi, jangan menerima firman dengan akal kita. Jangan memaksakan untuk mengerti firman yang kita dengar dengan pikiran kita dan dengan pengertian kita sendiri. Sebab kalau firman itu masuk di dalam pikiran saudara, maka akan terjadi pergumulan, akan terjadi perbantakan, akan terjadi peperangan di dalam mindset kita. Kenapa? Karena pikiran kita sudah banyak diisi dengan fakta-fakta lahiriah. Pikiran kita sudah banyak diisi dengan informasi-informasi dunia ini sebagai standar hidup kita. Dan kalau kita jadikan semua informasi dunia ini menjadi standar hidup kita, maka ketika firman Tuhan itu datang, kebenaran-kebenaran itu datang, dan ingin untuk menggantikan semua apa yang sudah menjadi dasar pola pikir saudara, itu akan terjadi struggle, itu akan terjadi benturan, itu akan terjadi konflik di dalam kita. Sehingga pikiran saudara menjadi tempat dan pusat peperangan di dalam. Hati adalah mudah untuk percaya, tapi kebimbangan itu ada dalam pikiran kita. Kecemasan itu ada dalam pikiran kita. Keraguan-raguan ada dalam pikiran kita. Karena itu kemarin kita sudah belajar, barang siapa bimbang, barang siapa mendua hati, dia tidak akan tenang dalam hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, untuk bisa membuat pikiran kita tidak mendua hati, pikiran kita tidak lagi bimbang, tidak ada lagi double minded di dalam pikiran kita, maka saudara harus menerima firman dengan lemah lembut dan tertanam di dalam hati. Baru kemudian firman itu mengerjakan, menyelamatkan pikiranmu yang sudah tersesat, menyelamatkan pikiranmu yang sudah penuh dengan berbagai konflik, menyelamatkan pikiranmu, perasaanmu, emosimu, kemauanmu yang sudah disetting sedemikian rupa, sehingga kita lebih mengikuti jalan dunia ini daripada mengikuti jalannya Tuhan.
Sekian lama ketika kita lahir ke dunia ini, kita diasuh dalam pola asuh dalam keluarga. Kita mengikuti pola pendidikan di sekolah, dalam pergaulan kita, informasi-informasi yang masuk dalam hidup kita, itulah yang membentuk kita, yang telah men-setting pola pikir kita. Sehingga ketika kebenaran firman itu datang dalam kita, waktu masuk melalui pikiran kita, pendengaran lalu masuk ke pikiran, maka akan terjadi perbantahan. Akan ada spekulasi yang terjadi dalam pikiran kita. Dan tidak sedikit orang tidak mau memusingkan diri dengan hal itu, dan yang masuk akal itulah yang mereka terima, sedangkan yang tidak masuk akal mereka abaikan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman diterima dengan hati artinya tidak boleh ada lagi pertentangan, tidak boleh ada lagi konflik di dalam pikiran kita, dan tidak boleh ada lagi ketidakpercayaan. Karena itu untuk mendengarkan firman yang tertanam dalam hati kita, yang bisa berkuasa mengubah pikiran kita, perasaan kita, emosi kita, maka saudara harus belajar untuk mempercayai setiap firman yang dibentangkan, baik di rumah Allah maupun oleh orang yang ditetapkan oleh Tuhan untuk menyampaikan setiap firman bagi saudara. Maka saudara akan menerima dengan hati dan harus mudah untuk percaya. Tidak ada syarat lain selain saudara harus percaya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ayatnya yang ke-22 baru berkata, tapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Bagaimana saudara bisa menjadi pelaku firman sementara saudara firman itu belum mengerjakan semua? Seringkali waktu kita dengar firman, ini yang menjadi konflik di dalam batin kita. Waktu firman itu mungkin keras menegur saudara, saudara berkata, iya Pak Pendeta, tapi jangan begitu, kita masih hidup di dunia ini. Iya benar Pak Pendeta, tapi ya tidak ada orang yang sempurna. Benar Pak, firman si firman, tapi kita masih hidup dalam realita ini. Nah, kalau terjadi pertentangan-pertentangan seperti itu, maka itulah hati saudara yang belum clear, hati saudara belum murni. Saudara menerima firman dengan akal, saudara menerima firman dengan pengertianmu sendiri. Amsal berkata, bagaimana kita bisa mengandalkan Tuhan kalau kita masih mengandalkan kekuatan kita sendiri? Bagaimana kita bisa mempercayai Tuhan yang menolong kita kalau kita masih menggunakan semua pikiran kita sendiri? Nah Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kalau kita belum bisa menerima kebenaran firman yang mengubah kehidupan kita, maka apa yang saudara tangkap dengan pikiran ini mudah dilupakan. Kenapa? Karena terlalu banyak informasi yang kita terima, terlalu banyak benteng-benteng atau barrier-barrier, lapisan-lapisan yang dibangun oleh musuh di dalam pikiran kita. Tanpa saudara sadari pun, musuh sedang mengerjakan, membuat saudara membangun benteng-benteng, kubu-kubu dalam pikiran kita untuk menentang pengenalan akan Allah. Karena itu penting sekali saudara harus menerima firman dengan hati. Buka hati saudara dan izinkan firman Tuhan bekerja tanpa ada pertentangan dalam pikiran kita, tanpa ada konflik dalam pikiran kita. Kita harus meresponi dengan setuju, ya, percaya saja pada setiap firman yang datang. Kalau saudara tidak melakukan itu, maka kebenaran firman itu akan meregulasi hidup saudara. Tetapi yang penting adalah saudara harus mendengar firman itu, siapa yang berbicara kepada. Jadi untuk bisa mendengar, mengerti firman Tuhan, masuk ke dalam hati kita,
yang kemudian akan berkuasa menyelamatkan jiwa dan pikiran kita. Artinya mengerjakan pikiran kita, mengerjakan perasaan kita, mengerjakan emosi kita, baru kita bisa menjadi pelaku firman. Kalau firman belum menyelamatkan pikiran kita, kalau firman yang kita dengar belum menyelamatkan emosi kita, firman yang kita dengar belum menyelamatkan kemauan dan kehendak kita, maka kita tidak mungkin menjadi pelaku firman. Tapi untuk bisa saudara mendengar firman yang bisa mengerjakan pikiran saudara, menyelamatkan pikiran saudara, perasaan saudara, emosi saudara, maka saudara harus memperhatikan cara saudara mendengar. Cara kita mendengarkan firman itu sangat mempengaruhi bagaimana kedalaman dari sebuah kebenaran yang kita terima. Kalau saudara dengar firman sambil santai, saudara dengar firman sambil tidur, dengar firman sambil makan, dengar firman sambil chatting, dengan firman sambil nonton, banyak hal yang kita lakukan. Itu cara kita tidak menghormati Tuhan. Dan bagaimana saudara menghormati firman itu sama dengan saudara menghormati Tuhan. Ingat kemarin statement kita, Tuhan tidak bisa dipisahkan dari firman. Dan firman Tuhan, ketika saudara menemukan firman, saudara juga sebenarnya sedang mendengarkan Tuhan berbicara. Orang lebih condong untuk menghormati Tuhan pada saat berdoa daripada mereka menghormati Tuhan pada saat mereka mendengarkan Tuhan. Padahal saat mereka berdoa itu mereka hanya berkomunikasi, mereka yang berbicara kepada Tuhan. Tapi waktu saudara mendengar firman, itu artinya saudara sedang mendengar Tuhan berbicara kepada saudara. Kalau orang tuamu sedang berbicara kepadamu dan engkau cuek, engkau masa bodoh, engkau cuma hanya nonton, maka engkau sedang menunjukkan bahwa engkau tidak menghormati orang tua. Jangan saudara gantikan kegiatan aktivitas rohani apapun dengan firman. Sebab saudara tidak bisa hidup tanpa firman. Hidup rohanimu akan kacau, kehidupanmu akan berantakan kalau engkau tidak menghormati dan menghargai firman. Karena itu mari kita memberi respon yang tepat. Waktu saudara memberi respon yang tepat untuk menerima setiap firman yang datang dalam hidup saudara, maka saya percaya saudara akan mengalami anugerah yang luar biasa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara dan memberkati firman. Amin. Mari kita